Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Diceritakan seorang pria bernama Bobby sedang sarapan di sebuah kafe. Gak selang berapa lama datang pengunjung lain yang menggantungkan tasnya di dekat kursi Bobby. Bobby yang melihat ada kunci mobil di tas itu diam-diam langsung segera mengambilnya dan segera pergi dari kafe dengan mobil pengunjung kafe barusan. Di tempat lain terlihat seorang pria bernama Rick sedang meminta pekerjaan pada seorang karyawan sebuah minimarket yang lagi istirahat. Nggak selang berapa lama muncul Bobby yang langsung mengajak Rick masuk ke mobilnya. Ya, ternyata Rick ini merupakan adik dari Bobby. Namun udah hampir 4 tahun nggak ketemu nih guys. Awalnya Rick nggak mau nih diajakin Bobby. Dikarenakan mobil yang dibawa Bobby ini belum jelas punya siapa. Namun setelah Bobby mengatakan bahwa mobil yang ia kendarai adalah mobil milik istrinya, alhasil Rick pun ikut dengan Bobby. Di dalam mobil, Rick bercerita bahwa ia ingin ke kabin milik mantan bosnya yang bernama Teddy untuk meminta proyek baru. Dan jika Bobby juga ingin bekerja di proyek ngasih makan serigala, ia pun boleh ikut sekalian mengantarnya ke kabin tersebut. Di sini, Bobby mengaku bahwa mobil yang ia kendarai ini bukanlah milik istrinya, tapi milik seseorang yang ada di kafe tadi pagi. Mendengar hal itu, terlihat Rick sangat kesal dan minta diturunkan di jalan ini. Namun, setelah Bobby berjanji, setelah dapat pekerjaan, ia akan mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya. Akhirnya Rick pun mulai sedikit tenang. Di tempat yang berbeda, terlihat pasangan suami istri yang bernama Yogi dan Rose sedang menuju ke kabin yang baru saja mereka beli. Sesampainya Rick dan Bobby di kabin Teddy, mereka merasa cukup kecewa karena ternyata kabin tersebut kosong. Di sini, Bobby tiba-tiba mengambil linggis dan langsung membuka pintu kabin tersebut. Rencananya, mereka hanya ingin istirahat di kabin itu sampai Teddy datang agar bisa segera meminta pekerjaan. Bobby yang menemukan 2 buah alat berburu berniat mengajak Rick untuk ke hutan nyari kijang. Namun Rick yang gak ingin aneh-aneh di kabin Teddy meminta agar Bobby menaruh kembali peralatan tersebut. Setelah itu Rick mengajak Bobby ke minimarket buat nyari makanan karena ia sudah merasa sangat kelaparan. Di minimarket terlihat Yogi sedang berbelanja beberapa kaleng minuman dingin. Saat Yogi hendak membayar, tiba-tiba muncul Rick dan juga Bobby masuk ke minimarket tersebut. Bobby yang melihat cucu dari si pemilik toko langsung memandanginya terus. Si pemilik toko yang bernama Satoshi melihat cucunya dilihatin seperti itu, langsung segera menyuruh sang cucu yang bernama Penny itu untuk masuk ke dalam. Bobby yang melihat Satoshi sengaja mengurangi uang kembalian untuk Yogi sebesar $10, langsung menegurnya. Satoshi pun lantas meminta maaf pada Yogi, sedangkan Yogi langsung berterima kasih pada Bobby. Setelah Yogi pergi, Bobby dan Rick yang ingin membayar seketika diberikan harga yang tinggi oleh Satoshi. Bobby yang kesal dengan kelakuan Satoshi lantas mulai mengejeknya. Satoshi yang gak terima malah mau nutuk kelapa Bobby pakai tongkat. Rick pun segera merebut tongkat tersebut dan langsung menempelkannya pada Satoshi. Mendengar ada ribut-ribut, Penny malah muncul nih guys, yang membuat Bobby langsung menyuruh Penny mendekatinya. Di sini, Bobby mengatakan pada Penny bahwa selama ini kakeknya telah membohongi banyak pelanggan minimarket. Dan hal itu tidaklah pantas untuk ditiru. Setelah mengatakan itu, Bobby langsung mengajak Rick untuk segera pergi dari minimarket tersebut. Di tempat lain, terlihat Yogi sedang berusaha mendorong mobilnya yang terjebak lubang jalanan. Karena nggak berhasil didorong, Yogi lantas berjalan mencari bantuan. Setelah Yogi pergi, Rose yang lagi sendirian di mobil tiba-tiba dihampiri Bobby dan Rick yang kebetulan lewat. Awalnya Rose agak takut melihat penampilan Bobby. Namun setelah mereka berdua berhasil mendorong mobil Yogi, alhasil Rose pun mengucapkan terima kasih. Saat Yogi datang, ia yang melihat Bobby dan Rick telah membantunya langsung ngajak ngobrol sejenak. Ternyata kabin mereka tetanggaan nih guys, cuma ya nggak deket-deket amat. Setelah dirasa cukup ngobrolnya, Rick dan Bobby pun pamitan untuk pulang ke kabin lebih dulu.
Malam harinya, Rick dan Bobby makan malam sambil ngomongin Rose yang menurut Bobby sangatlah cantik sekali. Sedangkan di kabin Yogi, nampak Yogi yang sedang ngudut santuy melihat peliharaannya yang bernama Dani tiba-tiba lari menuju ke hutan. Ia pun lantas mengejarnya masuk ke hutan. Namun saat sedang mencari, Yogi yang mendengar ada suara serigala memutuskan untuk balik lagi ke kabin. Pagi harinya, Rose yang akan jogging diberitahu oleh Yogi kalau Dani pergi entah kemana. Rose pun tanpa berpikir panjang langsung segera pergi ke hutan untuk mencari. Sedangkan Yogi mengambil jaket terlebih dahulu. Di kabin Rick yang lagi santuy didatangi oleh Rose yang meminta tolong agar mau membantunya mencari keberadaan Dani. Rick pun segera bergegas untuk membantu. Saat sedang keliling hutan mencari Dani, Rick bercerita bahwa dulu ia dan Bobby merupakan sahabat masa kecil. Namun suatu saat ibu Bobby yang kasihan melihat Rick nggak punya rumah dan juga ayah ibu mengangkatnya sebagai anak. Nggak selang berapa lama mereka berdua pun berpapasan dengan Yogi. Yogi yang merasa sedikit cembokur lantas mengajak Rose untuk berkeliling mencari Dani berdua saja dengannya. Mereka pun lantas mengucapkan terima kasih pada Rick dan segera berpisah. Siang harinya di kabin, Bobby dan Rick yang lagi santai kedatangan anak dan cucu Teddy di kabin tersebut. Rick pun lantas mencoba menjelaskan bahwa ia sedang menunggu Teddy. Anaknya Teddy yang sudah mulai percaya dengan penjelasan Rick tiba-tiba malah didor oleh Bobby sampai meninggoy. Melihat ayah dan ibunya meninggoy, cucunya Teddy ini langsung lari sekencang-kencangnya. Namun sial, ia pun harus meninggoy dengan sedikit doran dari Bobby yang memang sangat jitu. Sore harinya, Rose dan Yogi yang gak berhasil menemukan Dani, dikejutkan dengan Dani yang sudah berada di kabin. Malam harinya, Rick dan Bobby terlihat membawa mobil anaknya Teddy menuju ke sebuah tempat untuk dimusnahkan. Saat Rick sedang menuangkan pertalite di mobil anaknya Teddy, sambil minum es teh oleng, Bobby bercerita bahwa sebenarnya ia telah menghabisi istrinya sendiri beberapa jam sebelum ia bertemu dengan Rick waktu itu. Mendengar hal itu, Rick pun terlihat sangat kesal. Dikarenakan semua perbuatan Bobby sangatlah nggak masuk akal. Rick sangat menyesal sudah mengajak Bobby menuju ke kabin karena menurut Rick, Bobby lebih pantas dikurung. Di sini, Bobby hanya bisa meminta maaf pada Rick karena telah melibatkan Rick dengan semua perbuatannya. Rick yang nggak tahu mau gimana lagi, lantas mulai ikut minum es teh olengnya Bobby sebanyak-banyaknya. Singkat cerita, di kabin Yogi dan Rose yang sedang santuy api unggunan di depan kabin, tiba-tiba didatangi oleh Bobby dan juga Rick. Terlihat jelas Rick udah sangat puyeng nih guys, karena kebanyakan es teh. Sampai-sampai dia diajak ngobrol udah nggak nyambung sama sekali nih. Sedangkan Bobby yang terus mengoceh nggak jelas mulai membuat Rose nggak nyaman dan memutuskan untuk masuk ke dalam kabin. Yogi pun juga berpamitan pada Rick dan Bobby untuk masuk. Saat Rose dan Yogi akan tidur, mereka yang mendengar ternyata Bobby dan Rick masih teriak-teriak di kabin mereka, langsung segera keluar kabin. Lah, ternyata Rick dan Bobby malah asik berendam air hangat milik Yogi. Yogi pun lantas meminta dengan sedikit kesal agar mereka segera pulang, dikarenakan ia dan Rose sudah ingin istirahat. Rose yang ikut-ikutan mengusir Bobby sontak membuat Bobby terpancing amarahnya nih guys. Rick yang melihat hal itu langsung segera menenangkan Bobby dan mengajaknya pulang ke kabin saja. Pagi harinya, Yogi yang baru bangun melihat pesan dari Rose kalau ia sekarang sedang jogging sendirian. Dikarenakan ia cukup kecewa dengan Yogi yang semalam gak berani ngomong tegas pada Rick dan juga Bobby. Di tengah hutan, Rose yang melihat Rick dan Bobby sedang mengubur jenazah anak menantu dan juga cucu Teddy langsung segera bersembunyi. Gak selang berapa lama, muncul Yogi yang mengatakan pada Rick agar Rick gak lagi membawa Bobby ke kabinnya. Mendengar hal itu, Bobby yang kesal langsung mengaplak Yogi sampai semaput nih guys. Saat Rick sedang melihat kondisi Yogi, tiba-tiba Rose muncul. Yang sontak hal itu membuat ia dikejar oleh Bobby dan juga Rick. Rose yang sudah sampai di minimarket langsung meminta bantuan pada Satoshi. Satoshi pun langsung menyuruh Penny untuk mengunci pintu. Rick yang gak bisa masuk ke dalam minimarket memohon agar mereka semua segera menghubungi pihak berwajib agar Bobby segera diamankan. Namun Satoshi justru malah langsung mengedor Rick sampai meninggoy nih guys. Sedangkan Yogi yang baru sadar dari kesemaputannya langsung segera mencari keberadaan Rose.
Rose yang sudah kembali ke kabin gak lihat kalau di belakangnya ternyata sudah ada Bobby yang langsung mengeplaknya sampai semaput. Saat Rose kembali sadar, ia yang merasa lagi diasil oleh Josh oleh Bobby langsung segera menyucuk Bobby dengan pembuka botol lalu segera kabur. Bobby yang baru keluar pintu langsung dikeplak sama Yogi yang baru datang. Rose yang melihat hal itu langsung segera join pertarungan antara Yogi dan juga Bobby tersebut. Yang jelas endingnya pastinya dimenangkan oleh Yogi dan juga Rose dengan semaputnya Mas Bobby. Setelah itu, sambil menuju pulang ke kota, Yogi menelpon pihak berwajib untuk melaporkan semua yang telah terjadi. Di kabin, terlihat Bobby yang baru sadar mendengar suara sirine petugas yang semakin dekat. Gak selang berapa lama, muncullah kawanan serigala yang ingin melakukan dinner bersama kawan-kawannya. Sekaligus mengantarkan Bobby bertemu malaikat. Dan kisah pun akhirnya selesai dengan meninggoinya Bobby, guys. Oke guys, bagaimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa terus saksikan update terbaru video-video menarik dari channel ini ya guys. Oke, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Bertemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Bye guys. Saat ku mengenal dia, indah ku rasakan parasnya yang cantik jelita. Sungguh aku terpesona, kau memberiku rasa cinta yang indah menembus jiwa. Kau memberiku kehangatan yang membuatku terbang. Ku inginkan kau menjadi bagian dari hidupku, dan ku jaga untuk selamanya sampai ku mati. Saat ku mengenal dia, indah ku rasakan parasnya yang cantik jelita. Sungguh aku terpesona, kau memberiku rasa cinta yang indah menembus jiwa. Kau memberiku kehangatan yang membuatku terbang. Ku inginkan kau menjadi bagian dari hidupku, dan ku jaga untuk selamanya sampai ku mati. Andai semua akan terjadi, tak akan aku siakan dirimu di hidupku untuk selamanya. Menjadi bagian dari hidupku, dan ku jaga untuk selamanya sampai ku mati. Ku inginkan kau menjadi bagian dari hidupku, dan ku jaga untuk selamanya sampai ku mati. Andai semua akan terjadi, tak akan aku sia-siakan dirimu di
Thank you.